Halo Mas Bro, jumpa lagi sama saya. Oke ya, selamat sore. Jadi kali ini kita akan membahas cara setting Juken 5 lagi ya. Oke, sebelumnya sorry ya, akhir-akhir ini saya jarang upload karena ya kesibukan di luar coy. Karena pekerjaan saya ini menumpuk sekali, jadi ya mohon maaf kalau saya jarang upload ya. Oke, untuk kali ini saya akan membahas mappingan iRock ya kan. Karena di sini saya menerima barusan menerima email. Jadi untuk emailnya seperti ini. Nah, emailnya seperti ini dari bank. Nah, ini ya. Oke, Bang, kita review dulu. Aerox non ABS. Ini ceritanya panjang ini. Aerox non ABS 2021. Mesin piston 62, kompresi 12, bloknya 62 juga, double cooler, stroke standar, injektornya KTC 160 cc 10 hole, NMAX ya, ganti soket, injektor NMAX. Noken T1 BRT, oh ini bagus di putaran bawah ini. Berkelab BRT progresif generasi 1, juga 5 plus, racing turbo basic. Headnya porting klep standar, ukuran klep beda dengan Aerox Old, lebih besar yang new 1 mili. Oke, bagus. TB ukuran standar, non down draft. Oke. Knalpot standar racing ukuran 2628, filter racing, merek proper racing line. Seperti filter Vero, berarti ini mirip seperti open filter, jadi flow-nya lebih bagus ini ya. Oke, CVT pulinya 13,8, roller 11, per CVT PCX Thailand, perisentriknya standar, mangkok ganda custom, kampas ganda Daytona, V-bel standar. Ya, standar. Beda dengan all. Oke, lanjut. Nah, ini. Mapping core 1 harian, core 2 boros. Keluhan core 1 ini, knalpot nembak-nembak saat lepas gas. Sekitar RPM 3000 sampai 6000. Jadi waktu dilepas ada suara nembak-nembak. Nah, ini ada lagi. Sedikit drodot atau helikopter ketika kecepatan rendah atau baru jalan, mungkin 2000-an sedikit nyendat. Konsumsi BBM boros banget, sekitar 1:15 sampai 1:22an. Wow. Memang benar, bore up sudah pasti resikonya boros, tapi borosnya nggak wajar. Punya teman-teman dan orang lain dengan spek yang sama masih bisa tembus 1:30. Untuk harian rata-rata 4000 sampai 6500 saja, kecepatan 30 sampai 65. Bukan gas rata-rata seperempat, nggak pernah gaspol. Oke. Oke, itu keluhan dari core 1 ya. Keluhan core 2. RPM bawah drodot helikopter sedikit nyendat. Knalpot sedikit nembak-nembak di RPM 3000 sampai 4500, tapi gak sesering core 1. Oke. Tarikan bawah dari berhenti sampai kecepatan 40-an berat. Kurang responsif. Oke. Kecepatan 90 sampai 105 agak nahan. Kurang plong, tapi setelah itu narik lagi. Catatan BBM masih pakai RON 92, base map masih bawaan Juken. Nah, ini pakai Pertamax. Oke, terima kasih atas penjelasan dan mappingannya. Ini bagus sekali ini untuk dibahas. Ini sangat menarik. Jadi saya sangat mengapresiasi email Anda ya kan, yang mengeluhkan motornya seperti ini. Oke, langsung saja kita akan lanjut ke mappingan pertama. Keluhannya knalpotnya nembak-nembak saat digas, sama helikopteran BBM-nya boros, berarti core 2 lebih boros lagi ya. Oke, kita langsung saja masuk ke mappingan 1. Masuk mappingan 1. Nah, kita ambil mappingan 1. Kita lihat base mapnya. Terus kemudian kita lihat base map core 2. Nah, ini sama, berarti saya nggak akan terlalu fokus ke base map. Jadi saya akan fokus ke yang lainnya saja ya. Kita ambil fuel correction saja. Oke, injektornya tadi 160 cc ya. Kalau borosnya nggak wajar dan knalpotnya nembak-nembak, kalau dari fuel correction ini sebenarnya memang keborosan ya, terlalu boros. Ini map 1 sama map 2 nggak ada bedanya ini ya kan. Ini map 1 cuman yang atas ini 5, yang bawah 10.
Terus yang ini mulai 10, ini mulai rata ya kan. Ini mulai rata. Terus sampai RPM bawah, sampai TPS-an. Ya, sampai TPS 65% ini 10 semuanya, dan mappingan 2 ada plus 15-nya. Oke, kita bahas di full correction dulu. Kenapa kok RPM-nya bisa nahan di putaran atas. Terus kenapa juga penyebabnya bisa helikopteran. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk field correction ini sebenarnya settingnya gampang-gampang susah ya, tinggal nambah-nambah angka langsung fuelnya berubah ya kan. Logikanya kan seperti itu, tapi itu juga harus disesuaikan sama debit injektornya juga. Motor Anda ini speknya 62, oke, 62 dengan stroke standar berarti 177 cc. 177 cc, kalau injektornya sudah 160 cc, itu fuel koreksinya nggak perlu ditambah lagi ya. Cukup penyesuaian di sini saja ya, di TPS 0 aja ini. Ya. Nah, ini apa ini? Ada plus 25 di sini. Kita lihat sih base mapnya. Oh, base mapnya sudah 3,4, terus di sini ada plus 25. Banyak sekali. Apakah Anda RPM-nya mungkin terlalu tinggi terus dibuat plus 25 agar RPM-nya bisa turun? Nah, itu adalah hal yang sebenarnya bagaimana ya menjelaskannya, rugi di bensin. Jadi businya waktu stasioner itu cepat hitam ya, jadinya nggak enak, lebih baik dibuat kering saja. Nah, di fuel correction ini sudah ketemu, tapi ini kalau versi saya ini semuanya tak setting 0 aja karena injektornya sudah gede ya, 160 cc itu sudah ngatasi ya, 160 cc sudah ngatasi. Nol. Gini loh maksudnya, set value ganti 0. Nah, seperti ini. Ini juga kita kembalikan ke semula dulu saja. Set value angkanya 0. Oke, saya kalau pakai injektor yang udah gede itu nggak perlu ditambah di full correction lagi. Malah kebanyakan nanti buat apa ya. Kecuali kalau injektornya standar itu baru main di full correction. Kalau sudah ganti injektor nggak perlu ya, nggak perlu lagi. Tinggal kita hitung aja debitnya berapa cc, perbandingannya dengan cc motornya berapa, itu yang kita hitung ya. Terus kita lihat analisanya di fuel correction seperti itu ya. Terus kita lihat di pengapian. Oke, pengapiannya ini sebentar, nggak kelihatan. Apakah sama? Oh, berbeda ya. Berbeda 1 derajat. Ya, berbeda 1 derajat antara mapping 1 sama mapping 2. Oke. Oke, kita lihat grafiknya. Nah, ini jauh ini. Ini penyebabnya ini pertama yang buat knalpotnya nembak-nembak itu grafiknya ini belum pas, ini belum disesuaikan ini berarti. Nah, ini lebih jauh lagi ini. Nah, ini penyebab tarikannya berat itu seperti ini. Jadi ketika RPM masih di bawah ini kalau masih di sini ini masih aman. Jadi RPM 3000 pengapian 21 derajat ini masih aman. Tapi kalau udah naik, nah, di 4000 ini sudah 33, ini terlalu mundur. Jadi dimajuin lagi aja. Kita lihat TPS berikutnya. Ya, TPS berikutnya masih sama. Nah, ini bedanya jauh sekali. Ya kan? TPS 20 dan 25 ini perbandingannya lumayan jauh ya. Nah, ini seperti ini. Nah, berarti ini yang TPS atas ini masih bawaan Aerox ini. Bawaan Juken. Nah, semakin lama semakin maju. Oke, ini rata ya. Rata. Oke, rata.
Jadi mapping 1 dan 2 itu grafiknya sama, hanya selisih 1 derajat saja. Jadi kalau hanya untuk selisih 1 derajat saja itu nggak ada bedanya. Yang bisa membedakan hanya di fill correction saja. Sebenarnya kalau dibuat 0 ya kan, itu sudah bagus kalau injektornya sudah besar. Nah, mungkin dibuat minus sedikit gitu aja, dibuat kering. Karena mesin itu nggak harus boros untuk kencang ya kan. Untuk kencang itu sebenarnya nggak harus boros, mintanya yang pas ya kan. Ini pengapiannya kurang mundur dikit lah, ini kurang ke atas dikit, di 25 ini kurang ke atas dikit, nilainya ditambah ya, tolong ditambah lagi. Untuk nilainya ya silakan dicari sendiri, nanti pasti ketemu kok. Kalau untuk grafik ya sama aja ya, tinggal digeser aja, yang pasti sampai nemu yang pas. Jadi kalau ada yang tanya, Bang, ini kalau saya majuin kok tambah berbet-berbet, ya mundurin lagi, dikembalikan ke settingan semula ya. Bukan berarti setelah disetting terus nggak bisa caranya ngembalikan seperti semula, itu ya aneh kan jadinya. Jadi seperti itu. Oke, kita lihat di injektor timingnya. Oh, masih belum disetting. Nah, ini penyebab drodoknya itu seperti ini. Oh ya, belum disetting. Grafiknya bagus ini. Oke. Oke, bagus. Ya sebenarnya kalau di injektor timing ini tinggal kita sesuaikan aja sama profil noken asnya ya. Oke, karena nggak bisa kelihatan burem Pak, jadi nanti saja ya. Oke, lanjut ke keluhan yang kedua. RPM bawaan drodot, helikopter sedikit nyendat, knalpot sedikit nembak-nembak, RPM 3000 sampai 4500, tarikan bawah kurang responsif, kecepatan 90 sampai 105 agak nahan, kurang plong, setelah itu narik lagi. Ya penyebabnya ya tadi itu fill koreksinya terlalu basah, saya lihat ada yang sampai plus 15 gitu kan ya kan. Ini sudah tak kembalikan lagi ke 0 ya, karena tadi sekilas waduh sampai 15 itu terlalu banyak. Itu Matic itu nggak perlu bensin banyak-banyak buat bisa lari kencang, butuh bensin yang pas ya, butuh yang pas sama timing pengapian yang bagus. Ini pengapiannya perlu disesuaikan lagi nih kurva grafiknya ya. Nah, pengapiannya ini dimajuin ini tetap majunya cuma 1 derajat, padahal motornya udah bore up tapi pengapiannya selisihnya cuma 1 derajat. Ini pasti settingannya nggak ketemu ini. Mungkin akan saya rapikan lagi ya kan, seperti apa biar lebih bagus. Oke, seperti itu. Jadi penyebab borosnya tadi itu fill koreksinya terlalu basah, terus pengapiannya ini belum disesuaikan, ini disesuaikan lagi grafiknya ya, terlalu jauh. Terus yang putaran atas terlalu mepet, ini di 25 ini terlalu mepet ya. Ini ditambah lagi derajatnya yang di TPS 100, entah sampai berapa, yang penting harus ketemu. Seperti itu ya analisanya. Mungkin kalau untuk yang aero yang kemarin-kemarin itu juga sama sih ya kan. Kalau injektor timing itu masih belum ke setting, ini masih bawaan. Mungkin orangnya belum berani ya, karena setting injektor timing itu paling susah, apalagi Jogan 15. Waduh, mumet Pak. Paling mumet. Oke, sudah ketemu ya kan. Jadi penyebabnya itu tadi. Pengapiannya grafiknya kurang ya bukan kurang sih, hanya saja masih perlu penyesuaian lagi.
Kalau versi saya nggak kayak gini. Versi saya cuman modal apa ya? Ya cuman geser-geser biasa. Bentar. Pengapian. Karena pengapian itu gampang-gampang susah, tinggal geser-geser aja ya. Ini kurang bagus, ini tinggal. Kalau versi saya, ini tak taruh bawah karena TPS-nya di bawah ya. TPS-nya kan ini masih posisi ya gas tipis-tipis, ini pengapiannya ini tak geser mundur, tak geser maju maksudnya. Terus TPS tengah-tengah tak buat mundur ya kan. Terus yang 25 ini tak biarin. Ya, yang 25 tak biarin. Yang 3000 tak geser lagi. Yang 35 ini tak geser. Nah, ya kan sampai TPS 50. Ini tak geser, ya kan? Lihat. Ini terlalu mepet ya. Spek bore up kok di 25 kayak Honda Vario saja. Nah, ini dimepetin. Oh, sampai mepet. Ini biasanya ngelidik ini. Kalau kompresinya 12, pengapian segini ini pasti ngelidik ini. Cuman orangnya nggak ngerasa sih. Tapi saya yakin pasti ada yang namanya knocking. Karena kompresinya 12, pakai pertama 92. Atau mungkin sel super. Ya. Oke. Mungkin seperti itu saja analisa dari saya. New Aerox 62 dengan kirian T1 ini pakai seri putaran bawah, ini torsinya bagus. Ini sebenarnya kalau ketemu itu torsinya bagus, ini sudah bagus, racikannya sudah bagus, speknya juga sudah bagus, ini sudah sempurna. Ini buat putaran bawah ini bagus sekali, ini sudah pas, hanya saja settingannya yang kurang pas. Kalau untuk komposisinya ini sudah bagus ya, tinggal settingannya saja. Keborosan, saya minta diiritin aja ya, seperti kata-kata saya tadi, motor itu gak perlu bahan bakar yang banyak buat lari kencang, mintanya bahan bakar yang pas ya. Ya mungkin itu dulu pesan-pesan dari saya, tips-tips sederhana ya kan. Geser-geser pengapian, ini digeser ya, fuelnya itu dibuat 0 saja. Kalau eksperimen itu fuelnya jangan langsung dirubah, ngubah itu biarkan spek bawaannya dulu. Jadi kalau mau setting pertama itu di area fuel correction dibuat 0 dulu. Kalau misalkan udah ganti injektor itu udah nggak usah di otak-atik lagi fuel koreksinya, kecuali kalau keborosan tinggal di set minus ya, seperti itu, di set kering saja. Karena injektornya ini sudah gede, lihat perbanding salah kadal. Perbandingannya ini, injektornya KTC 160 cc ya kan, pistonnya 62. 160 cc ini kalau pakai spek 63 itu masih ngatasi, bahkan sampai 66 itu loh ngatasi dengan fuel correction 0 ya kan, seperti itu. Kalau pakai 62 ya bagus, sebenarnya sudah bagus, fuel correction 0 itu udah bagus banget ya kan? Nanti kalau misal ada keluhan lagi, knalpotnya tambah nembak-nembak mas, masuk ke sini, masuk ke dekselerasi ya, deceleration fuel, jangan ke menu yang tadi, ke deceleration fuel, ininya ditambah ya, ininya ditambah, jangan dibuat 0 ya kan, ini ditambah saja. Terus pengapian yang tadi itu digeser yang 0%, yang ini bukan yang ini maksud saya. Nah, TPS 0% ini digeser lagi, agak maju ya. Standarnya berapa? Nah, kalau untuk standarnya ini harus dicari ya. Jadi nggak ada patokan pastinya berapa ketemunya berapa, karena motornya speknya beda-beda ya.
Kalau standar kalau 150 cc saya tahu, tapi kalau sudah di power up itu beda lagi ya, sesuai dengan spek. Mintanya berapa itu nggak ada angka pastinya, yang pasti harus di reset. Jadi kalau mau lebih maksimal silakan datang ke saya. Jauh bang ya, kalau jauh ya memang resiko, karena setting motor itu nggak bisa 1 jam jadi, nggak bisa ya, kecuali kalau yang muda-muda gitu kan. Ini kan juga 5 plus ya, beda sama juga 5 basic. Kalau juga 5 basic itu maksimal 2 jam udah jadi, tergantung spek. Kecuali kalau motor saya sendiri itu saya riset terus ya, sampai sekarang pun sebenarnya sudah ketemu, cuman saya sering tak otak-atik ya, tak rubah-rubah terus, nggak ada berhentinya. Oke, sekian dulu videonya dari saya. Jika Anda suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like, share, dan di subscribe channel saya, Kinyo Motovlog. Dan saya Kinyo Motovlog is pamit. Dadah, see you next time. Terima kasih.